Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga baik ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Ibu minta kalian untuk membuat kelompok di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah, sudah? Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, bentuk akar ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu manfaat dari kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar? Ya, benar, memudahkan kita dalam belajar perkalian ya. Misal di sini Ibu ada bentuk 2 dikali 2 dikali 2 sama halnya dengan kita tentukan dulu hasilnya berapa? 8. Nah, di sini ada perkalian berulang. Perkalian berulang adalah suatu konsep dari perpangkatan ya. Terus yang kedua, coba kelompok 2 sebutkan. Ya, memudahkan kita dalam menghitung luas ataupun volume dari suatu benda. Kita tahu ya, misal kita ingin mengecat sebuah tembok nih. Tembok tersebut berbentuk persegi. Nah, kita tahu luas persegi itu sisi dikali sisi, atau biasa kita simbolkan dengan S pangkat 2. S pangkat 2 ini adalah suatu bentuk perpangkatan. Ya. Terus, misal Ibu ingin mengisi sebuah akuarium, di mana akuarium tersebut berbentuk kubus. Nah, kita tahu kalau volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau biasa kita simbolkan dengan S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 di sini adalah bentuk perpangkatan ya. Nah, yang ketiga, coba kelompok 3 sebutkan. Ya, benar, tapi kurang tepat ya. Jadi, penulisan ilmiah yang memudahkan dalam penulisan. Misal kita menghitung jarak suatu benda yang nilainya sangat besar. Seperti ini. 2090 di 090 ini nilainya sangat besar ya. Nah, maka bisa kita tulis dengan 2,09 dikali 10 pangkat 12. Dari mana? Dari belakang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Makanya 10 pangkat 12. Sampai sini ada yang masih bingung? Nah, tidak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi. Coba dulu kita di SD sudah belajar mengenai pangkat 2 dan pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 2 itu sama halnya dengan 2 dikali 2. Pangkat 3 sama dengan itu 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya. Maka dari situ bisa kita simpulkan kalau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, atau dalam matematikanya bisa kita tulis seperti ini. A pangkat E itu sama halnya dengan A dikali sampai dengan A, di mana A-nya itu sebanyak N faktor.
Nah, coba ada yang tahu tidak? A-nya itu apa? A-nya itu bilangan pokok. A-nya itu bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan E-nya itu pangkat. Benar. Pangkat ya. Nah, biar lebih paham lagi, Ibu memiliki bentuk seperti ini. 6 dikali 6 dikali 6. Coba basisnya berapa? Basisnya adalah 6. Benar. Pangkatnya berapa? 3. 6 pangkat 3 berapa? 216. Benar ya. Kalau Ibu punya bentuk 4 pangkat 3, coba kelompok 5. Ya, sama halnya dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 ya. Coba nih kelompok 2. Kalau Ibu punya bentuk negatif 3 pangkat 3, hasilnya berapa? Ya, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 ya. Nah, negatif 3 dikali negatif 3, 9. 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Nah, dari sini kita memperoleh sifat nih, yaitu apabila bilangan negatif dipangkatkan bilangan, nah bilangan apa nih? Ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, coba apabila bilangan negatif, negatifnya mana? Negatif 3. Dipangkatkan dengan bilangan ganjil, yaitu 3, maka akan menghasilkan bilangan negatif ya. Menghasilkan bilangan negatif. Sama halnya dengan seperti ini. Negatif 3 pangkat 4 itu sama halnya dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 berapa? Negatif 3 dikali negatif 3, 9 dikali negatif 3 dikali negatif 3, 9. Hasilnya 81. Nah, kebalikannya ya dari ini. Kalau ini berarti apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif ya. Sampai sini ada yang bingung? Tidak? Nah, kalau tidak, kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Tetapi di sini Ibu hanya akan menyampaikan 2 sifat, yaitu yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan. Nah, atau bisa kita simbolkan dengan A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah N. Nah, coba kita lihat alat peraga di depan ini ya. Nah, di sini Ibu ada alat peraga pangkat atau perpangkatan dan akar. Kalau Ibu memiliki bentuk soal seperti ini, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 5, bagaimana caranya? Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ada manik-manik ya. Satu manik-manik ini Ibu misalkan bernilai 5. Nah, lalu bagaimana? Kita lihat soal yang pertama, 5 pangkat 4. Nah, sama halnya dengan 5 dikali 5 dikali 5
kita ambil manik-manik 4 ya. Kita masukkan ke dalam tempat yang kosong satu persatu. Coba 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 pangkat 5 itu sama halnya dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 5 kali ya. Maka kita ambil berapa manik-manik? Kita ambil 5, benar, 5. Nah, kita masukkan ke dalam tempat yang masih kosong. Nah, kita masukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Adalah dengan kita lihat berapa banyak tempat yang terisi oleh manik-manik. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 9. Dari sifat yang keberapa? Yaitu dari sifat yang pertama ini. A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah N. Maka kalau ini berarti 5 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 5 pangkat 9 ya. Nanti kalian bisa coba satu persatu per kelompok ya. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, kalau di sini ibu bentuk A pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah, biar lebih paham lagi, ibu kasih contoh ya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 itu sama halnya dengan 3 pangkat 2 ditambah 6. Kita gunakan sifat yang pertama ya, menjadi 3 pangkat 8. Berapa 3 pangkat 8? 6.561 ya. Nah, contoh yang kedua, kalau ibu punya 4 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3, kita gunakan sifat yang pertama atau yang kedua? Coba kelompok 2, kita gunakan sifat yang keberapa? Sifat yang kedua ya, menjadi 4 pangkat 2 dikali 3. 4 pangkat 6. Berapa pangkat 6? 4.096 ya. Coba sampai sini masih ada yang bingung? Nah, oke, contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi nih. Kalau ibu memiliki bentuk negatif Z pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi 3 dikali negatif Z pangkat 3, kemudian ibu pangkatkan lagi dengan 4. Coba kita gunakan sifat yang pertama atau yang kedua? Ya benar, kelompok 4 kita gunakan dua-duanya ya. Yang pertama kita gunakan sifat yang kedua, yaitu negatif Z. Nah, dipangkatkan 2 dikali 3 dikali negatif Z pangkat 3 dikali 4. Berapa? Negatif Z pangkat 6 dikali negatif Z pangkat 12. Kemudian baru kita gunakan sifat yang pertama. Kenapa? Karena di sini dia memiliki basis yang sama. Maka hasilnya adalah negatif Z pangkat 6 ditambah 12. Negatif Z pangkat 18. Sampai sini masih ada yang bingung? Tidak? Semoga tidak ya. Nah, kemudian di sini ibu akan memberikan 2 soal kepada kalian. Coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nah, ibu punya soal seperti ini. 2
2A pangkat 3 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 2 dikali 8B pangkat 3. Terus yang kedua, dalam kurung negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kemudian kurung tutup kita pangkatkan dengan 4. Coba kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nantinya hasil diskusi kalian tukarkan dengan kelompok lain untuk kita cocokkan ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Coba kalian kerjakan. Sudah kalian tukarkan dengan kelompok lain? Nah, kalau sudah, kita cocokkan bersama-sama ya. Coba kita cocokkan bersama-sama. Untuk soal yang pertama, 2A pangkat 3 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 2 dikali 8B pangkat 3. Coba kita gunakan sifat yang keberapa, Tommy? Sifat yang pertama atau yang kedua tadi? Sifat yang pertama ya. Menjadi 2A pangkat 3 ditambah 4 dikali 8B pangkat 3 ditambah 2 ya. Menjadi 2A pangkat berapa? 3 ditambah 4 7 dikali 8B pangkat 3 ditambah 2 5. Hasilnya adalah ini ya. Ada yang salah tidak? Semoga tidak ada ya. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2, negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Coba kita gunakan sifat yang keberapa? Kelompok 2. Sifat yang kedua ya. Berarti di sini kita ada negatif 2 dipangkatkan 3 dikali 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 4. Berapa hasilnya? Negatif 2 pangkat 3 dikali 4 12 dikali 3 pangkat 2 kali 4 8. Maka hasilnya adalah ini ya. Coba ada yang salah tidak? Benar semua? Kalau benar semua berarti paham ya mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Oke. Berarti Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat yang lain ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kesimpulannya apa? Coba kelompok 3 biar tidak mengantuk. Kesimpulan dari kita belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar pada hari ini. Yang pertama apa? Ya, benar. Kalau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Nah, coba kelompok 2. Kesimpulannya apa lagi? Untuk sifat perkalian pada perpangkatan itu sama halnya dengan apa? Ya, benar. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Coba kalau kelompok 5, memangkatkan suatu perpangkatan itu sama halnya dengan, ya benar, dalam kurung A pangkat N dipangkatkan N, hasilnya A pangkat N dikali N ya. Berarti untuk pertemuan kali ini paham ya semuanya ya? Tidak. Untuk latihan kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di LKS. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan dan kita koreksi bersama-sama ya. Kalian luar biasa, tetap semangat, belajar terus.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.